Little Kids, welcome home. Welcome to online service kita. Kak Novi berharap meskipun kalian mengikuti ibadah dari rumah, kalian tetap antusias, baik ketika memuji Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, siapkan catatan dan Alkitabmu. Juga ketika kita berdoa dengan penuh kuasa. Bagi kalian para volunteers, tetap stay tune dalam komunitas sel group kita, yaitu Connect Group. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti Connect Group, dapatkan informasinya di Instagram kita, di GMS kalian terdekat. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, dan takut akan Tuhan. God bless you. Volunteers, siap berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Woo, come on, semuanya clap your hands. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa
Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Jom dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Aku berlari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Come on everybody, clap your hands. Woo! Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Aku berlari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Semua angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Sekarang kita bernyanyi, come on. Say, la 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Mari angkat kedua tanganmu, say la 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 la. Say, woo, one more time. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Mari kasih sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Woo! Siapa di sini yang sama-sama kita mau jadi terang buat dunia? Angkat tanganmu. Woo! Come on, say. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit, bangkit.
Saksikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Semuanya tepuk tangan di atas kepala Tuhan. Kiram bersinar bagiku, serukan atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Come on, sing! Maju dan tinggikan bagiku, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. One more time, come on, sing. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya, mari kasih sorak-sorai buat Tuhan. Woo! Haleluya. Woo! Semuanya boleh duduk. Shalom Voltagers. Buat kalian yang udah ikut ibadah Voltage online minggu ini, kami ucapkan welcome home. Welcome to Voltage Service. Nah, gimana Kak Vero, ibadah hari ini pastinya semakin luar biasa kan? Bener banget Kak Kesha, karena nggak ada perbedaan dan jarak di dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika ibadah, kita harus tetap semangat dan antusias dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, langsung aja kita sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. So, stay tune. Di saat-saat seperti ini Kak Kesha, bukan jadi alasan kita loh buat bolos CG. Bener banget Kak Vero, jadi pastikan kalian terus ikut CG online. Dan buat kalian yang belum join, pastikan kalian bergabung di komunitas yang pastinya seru banget. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa dapatkan nomor di bawah ini. Dan untuk informasi mengenai ibadah online kita minggu depan, jangan lupa untuk selalu cek Instagram @gms_sidoarjo atau Instagram GMS lokal kalian masing-masing. Jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, kakak juga mau mengingatkan, di tengah wabah corona ini, kalian nggak perlu panik dan kalian nggak perlu takut. Yang paling penting, kalian harus Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan yang paling penting tetap stay at home dan jangan keluar kemana-mana kalau tidak ada hal yang kalian perlukan. So, stay safe ya guys. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/chatting Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gms_sidoarjo. Mari hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita ambil waktu. Kita mau hampiri Tuhan. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world, drawn in His face and the days of my life.
to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, feel less of me and more of Him. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life, and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, till less of me and more of Him. Mari sembah Dia. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan, bersama-Mu, bersama Roh-Mu Tuhan. Jesus, karena kami rindukan Engkau Tuhan, karena kami rindukan Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hadir di tempat ini Tuhan, lawat setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, I wait only for Him. Come on, sing. In this quiet place, in this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, in this quiet place, secret place, I wait only for Him. Come on, one more time. Come on, sing. In this quiet place, secret place, I will always for You, Jesus, for Him. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, to worship Him, to worship in His holiness, till less of me and more of Him. Mari nyanyikan lebih tinggi lagi. Jesus.
kedua tanganmu di dadamu, sama-sama katakan, I want to see Jesus. Yesus ada bersamamu dimanapun engkau hari ini. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan sanggup menjamahmu dimanapun kau berada. Mari rindukan Tuhan, rindukan pribadinya hadir di ruanganmu. Korapata syakara payarala, shikiara lalama. Worship in His holiness till less of me. One more time. Sekali lagi angkat suaramu. We miss you, Jesus. We love you so much. Korapata shakaraba. Into your secret place, here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah, meskipun tidak bersama-sama hari ini dalam satu ruangan, tapi kami tahu ya Tuhan, Roh-Mu sanggup bekerja dimanapun kami berada. Oleh sebab itu lawat setiap kami, layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk sore hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, di apapun ya Tuhan waktunya kami beribadah hari ini. Tuhan itu sanggup, dimanapun kami berada, Tuhan itu sanggup. Korapata syaga payaralama, syaga payarapata syagaraba. Mari siapkan hatimu yang terbaik. Mari rindukan Tuhan, karena Tuhan bekerja sejauh kerinduan hatimu. Ayo voltagers, mari sama-sama rindukan Tuhan. Koramana syagara payararama, kirapata shikira mana marama, korapata syagara paraba, kiramana syagara para shikira payaralamana sikina mana kayaralala, korapata syagara yaramo, kureyaramana kayarana mata sikinama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Roh-Mu yang terus bekerja atas setiap kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu ya Tuhan, bahkan di hari ini ketika kami beribadah, urapi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami ini rindu mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan kita dimanapun kamu berada. Thank you buat tim praise and worship. Shalom voltagers. Ya, Kak Novi rindu sekali untuk berjumpa bersama-sama dengan kalian. Sebentar lagi waktunya. Ya, hari ini mari kita siapkan buku catatan kita, juga Alkitab kita pastinya. Kak Novi akan berkhotbah tentang quiet place. Ya, tapi quiet place-nya itu bukan ngomong tentang saat teduh atau di dalam hadirat Tuhan. Dalam hidup kita, voltagers, Kak Novi tahu kalian adalah anak-anak muda. Ya, ada beberapa dari kalian bahkan mungkin belum umur 10 tahun atau 11 tahun. Tapi kita semua ketika kita beranjak dewasa, pasti kita ini sudah bisa merasakan berbagai macam perasaan. Beda ketika kita masih kecil, sulit untuk mengungkapkannya. Ya, sulit mengungkapkan apakah kita sedang sedih atau senang gitu ya. Tapi bertambah dewasa, bertambah umur juga, kita ini dikarunia Tuhan berbagai macam perasaan. Termasuk juga ada perasaan-perasaan sedih. Kita juga beberapa pernah mengalami perasaan yang namanya kecewa. Hari-hari ini Kak Novi sedang berdoa untuk kalian semua. Karena berdoa semua voltagers dimanapun kalian berada, kalian dijagai oleh Roh Kudus. Tuhan menjagaimu, tapi tidak menutup kemungkinan. Beberapa di antara kalian, hari ini mungkin ada kalian yang sedang merasa bingung. Ada yang merasa lonely atau sendirian atau kesepian. Ada beberapa dari kalian mungkin hari ini mempunyai hati yang sedang tidak enak atau tidak baik keadaannya. Hidupmu mungkin tidak terasa gampang. Ada berbagai macam perubahan. Mungkin perubahan itu datang dari kedua orang tuamu, dari pekerjaan mereka. Ada beberapa anak-anak orang tuanya mungkin hari ini mengalami keterbatasan secara finansial. Mungkin sudah tidak bekerja lagi. Engkau khawatir dengan keadaan hidup keluargamu. Mungkin papa mama sempat berdebat, engkau takut. Ya, perasaan takut membuatmu merasa kesepian.
Kamu tidak bisa mengungkapkan itu. Mungkin ketika engkau mencoba berbicara, orang lain berpikir bahwa kamu masih anak-anak. Tapi Kak Novi tahu bahwa meskipun kalian anak-anak, kalian juga sudah bisa merasakan. Tidak jarang anak-anak bisa merasa sedih, kesepian, sunyi, di tempat yang sunyi. Kita semua punya perasaan-perasaan itu. Dan oleh sebab itu sore hari ini Kak Novi kepingin, meskipun kita ada di dalam quiet place, tempat yang sunyi, tempat di mana itu seakan-akan seperti lembah kekelaman, tapi kalian tidak gagal di sana. Itu bukan endingnya teman-teman. Itu bukan final your final destination. No. Ini cuma perjalanan hidup. Oleh sebab itu Kak Novi berharap dengan sore hari ini ketika engkau mendengarkan firman-Mu tidak ada seorang pun yang gugur. Katakan amin. Amin. Ya, Kak Novi kepingin semua anak-anak Tuhan di dalam lembah kekelaman, kalian akan tampil menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Orang-orang yang lebih dari pemenang itu teman-teman bukan selalu menang. Tetapi dia tahu bagaimana harus menang. Berlatih. Orang-orang yang pemenang itu bukan berarti tidak pernah kalah. Mereka pernah kalah. Tapi mereka tidak menyerah, katakan amin. Ada banyak macam kesaksian. Bagaimana orang-orang hebat itu dilahirkan. Ada Thomas Alva Edison yang hampir 1000 kali mencoba. Sampai akhirnya bisa menemukan bola lampu. Ada banyak cerita-cerita kegagalan. Kita juga tahu ya, ayam goreng, Kentucky Fried Chicken atau kita kenal KFC. Pendirinya juga gagal. Bahkan sudah di usia lanjut baru bisa menemukan resepnya, menerima kesuksesan. Tapi berhasil karena tidak gagal di sana. Tetapi ada juga banyak cerita sedih, di mana ketika mengalami masa-masa sunyi, sendirian, imannya mulai luntur, tidak punya semangat lagi, tidak punya lagi hati yang gembira. Bagaimana mungkin bisa gembira? Masalah mungkin begitu banyak. Akhirnya memutuskan untuk apa? Yang pertama, mungkin bisa juga untuk mundur dari Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua mungkin bisa apa? Bisa nekat. Mungkin mereka berpikir bahwa ya sudahlah, sudah di dalam dosa, ya sudah jatuh sekalian, ya sudah hidup di dalam dosa. Teman-teman mungkin kita punya kesempatan atau pernah jatuh dalam dosa. Tapi jangan tinggal di dalam dosa, itu berbeda. Ketika engkau jatuh, pasti engkau berdiri. Engkau berusaha berdiri supaya tidak jatuh lagi. Tapi kalau engkau hidup di dalamnya, berarti itu continue. Berarti itu terus-menerus hidup di dalam dosa. Orang-orang yang tidak bisa menang dari keadaan tempat sunyi ini, di dalam lembah kekelaman, tidak menutup kemungkinan mereka itu hidup di dalam dosa. Mereka berpikir, sudah terlanjur. Tidak bisa, aku tidak punya kekuatan bangkit, Kak. Oleh sebab itu di sore ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap baik, katakan amin. Tuhan punya setiap rencana dalam hidup kita. Ketika Tuhan punya rencana dalam hidup kita, bukan berarti kita selalu menerima situasi yang enak-enak. Bukan berarti kita terus menghadapi yang berkat-berkat. Bahkan di lembah sulit pun kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, katakan amin. Di firman Tuhan dikatakan, dulu ketika anak-anak aku berkata, berpikir, merasa seperti anak-anak. Tapi ketika menjadi orang dewasa, beda. Sama seperti dulu mungkin kalian masih kecil, umur 5 tahun. Ngomongnya seperti anak-anak. Bisa memaksa, kalau tidak diberi bisa ngambek gitu ya. Bisa marah, bisa tidak terima. Berkata-kata seenaknya. Membalas orang tua, membantah orang tua karena belum mengerti, masih kecil. Berpikir enak aja, yang penting aku. Kita tidak lihat orang tua lagi sibuk, kita paksa, yang penting mah aku maunya makan ini, harus dimasakin. Padahal mama mungkin lagi pusing memikirkan pekerjaan. Ketika kita beranjak dewasa seperti usia kalian 10-14 tahun, kalian ini beranjak akan dewasa. Mulailah tinggalkan pikiran, perasaan, perkataan yang seperti anak-anak. Mulailah berpikir, berkata seperti orang dewasa. Bukan berarti dewasa sebelum waktunya. Tapi ketika engkau mau mulai berkata-kata, pikirkan dulu apa yang akan kau katakan. Bahkan ketika engkau emosi. Bahkan ketika engkau berpikir sesuatu yang seperti anak-anak maunya. Tentang aku, pokoknya tentang aku. It's all about me, yang penting aku duluan. Ketika engkau berpikir seperti itu, stop. Seketika itu juga, coba mulai pikirkan sudut pandang orang lain. Ketika engkau membantah orang tuamu, pikirkan bagaimana perasaan mereka. Ketika engkau tidak mau membantu orang tuamu, pikirkan perasaan mereka. Orang dewasa tidak bersikap seperti anak-anak. Mereka tidak mengambil jalan pintas untuk menuju keinginannya.
Oleh sebab itu Voltagers, Kak Novi mau bahas hari ini, Kak Novi tahu ini tidak banyak dibahas di anak-anak. Tapi karena Kak Novi tahu ada banyak kalian yang hari ini mungkin merasa kesepian. Kalian merasa seperti ada di lembah. Seperti rasanya hidup itu sulit, Kak. Kelihatannya enak di rumah gitu ya, rame karena semuanya lagi bekerja atau belajar dari rumah. Tapi merasa sepi. Ada yang kosong di dalam hatinya. Ada juga orang lain merasa lemah karena terus terintimidasi oleh perasaan-perasaan bersalah atau tidak penting, atau iri hati, atau dendam, atau kemarahan. Ada satu ruang kosong di hidupnya, ada satu tempat di dalam hatinya, yaitu adalah tempat sunyi yang tidak dibuka untuk semua orang tahu. Tapi dia tahu bahwa kalau ini tidak diselesaikan, maka hidupnya akan dituai oleh iblis. Ada juga orang lain mungkin hari ini, engkau sedih, engkau tertekan, rasanya rumah tidak seperti rumah, pertengkaran di mana-mana. Terus yang diomongkan adalah keterbatasan finansial. Papa mama bertengkar, mungkin sama saudara bertengkar dan segala macamnya. Engkau merasa tertekan. Engkau merasa seakan-akan, aduh, aku tidak suka di rumah ini. Aku tidak merasa nyaman di rumah ini. Oleh sebab itu Kak Novi akan membawakan firman Tuhan ini. Kak Novi berpikir bahwa ketika anak-anak tahu kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya dalam lembah kelam pun kita akan keluar jadi pemenang. Katakan amin. Amin. Ya, hari ini judulnya Quiet Place. Bagaimana mengatasi tempat-tempat yang sunyi? Yang pertama adalah tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam tempat sunyi, di dalam pergumulan kita, di dalam kesulitan apa yang kita hadapi sekarang. Teman-teman, poin yang pertama adalah kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu tidak kemana-mana. Tuhan itu bukan seperti mungkin teman-teman kita. Wow, kalau kita lagi punya duit nih, kita bayari bakso, semua orang datang, aku juga mau dibayarin. Kalau ada yang gratisan gitu ya, mungkin kamu punya voucher atau apa, teman-temanmu semua merapat dalam masa-masa bahagia. Tapi ketika kamu susah, satu persatu mulai pergi. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan kita itu selalu ada di dalam setiap masa hidup kita, katakan amin. Tuhan cuma tidak cuma mau ada di dalam masa kita senang, tapi juga di dalam lembah kekelaman, Tuhan itu tetap ada, meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Ketika kita senang, kita bisa berbicara bahwa, oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkati aku. Oh Tuhan itu baik, God is good. Gitu ya, sambil kita tunjukin handphone baru kita. Sambil kita tunjukin foto kita lagi liburan di luar negeri. Tapi kadang-kadang ketika kita dalam masa sulit, kita merasa sendirian. Kita merasa di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa kok Tuhan izinkan terjadi? Tuhan itu tidak adil. Ya Tuhan lakukan ini ke aku, kenapa enggak orang lain? Kita terus menyalahkan Tuhan. Tuhan selalu ada. Meskipun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan itu ada. Ketika engkau sedih sendirian hari ini, tidak seorang pun tahu perasaanmu. Engkau mungkin menangis karena engkau berbagi kamar dengan saudaramu. Engkau menangis ditutup sama bantal, engkau sedih. Tuhan itu tahu. Tuhan menaruh setiap air mata dalam kirbatnya. Tuhan tahu apa yang dialami oleh anak-anaknya. Tuhan tahu. Bahkan ketika engkau mungkin berpikir Tuhan terlambat memberikan jalan keluar, Tuhan tidak terlambat. Karena Tuhan ada bersamamu. Kak Novi ketika masih kecil, ada banyak sekali kejadian membuat sedih. Ya, ada banyak sekali kejadian, baik itu di sekolah atau di keluarga, di rumah. Itu seakan-akan Kak Novi merasa sendirian, benar-benar sendirian, tidak ada orang tua atau orang lain yang mengerti. Untungnya Kak Novi sudah ikut ibadah hari itu. Ketika ikut ibadah, kakak-kakak pelayan anak mengajarkan satu lagu seperti ini. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Di dalam kamar itu, tidak ada orang yang mengerti. Dijelaskan pun tidak mengerti, justru Kak Novi yang disalahpahami. Kak Novi sering menangis di dalam kamar itu, di bantal itu dengan lampu yang gelap. Sudah dimatikan lampunya. Kak Novi nyanyi. Ketika Kak Novi takut, semakin takut, semakin takut. Kak Novi semakin nyanyi. Terus berulang-ulang sampai telinga Kak Novi mendengar. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana, Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Terus nyanyikan sampai iman itu timbul. Tuhan itu ada, katakan amin. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bukan cuma tepat pada waktunya, bahkan sebelum waktunya Tuhan itu mendengar. Hari ini engkau mungkin berpikir bahwa Kak itu kan cerita orang lain. Itu kesaksian orang lain.
Aku pernah sih Kak dengerin kesaksiannya orang-orang tua atau orang-orang dewasa diluputkan, disembuhkan dari sakitnya. Tapi aku nggak pernah terima mujizat. Seperti jauh mujizat itu dari hidupku. Engkau mungkin berpikir hari ini aku sakit Kak. Aku nggak enak. Ada engkau mungkin asma, sering kambuh. Ada engkau mungkin hari ini engkau lihat tayangan ini. Engkau sedang sakit kanker meskipun engkau masih anak-anak. Karena Novi kasih tahu sama kalian, Yesus mengasihimu. Tuhan tidak pernah berbuat jahat kepada anak-anaknya. Tapi kalau hari ini engkau masih sakit, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Kalau hari ini engkau masih sedih, bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar doamu. Katakan amin. Percaya saja. Percaya saja. Hari itu ketika Kak Novi nyanyi terus, Kak Novi tahu. Mungkin keadaan belum berubah, tapi hatinya Kak Novi sudah berubah. Hati ini penuh dengan damai sejahtera. Hati ini begitu aman. Seandainya pun mujizat itu tidak terjadi, I'm okay. Seandainya pun jalan keluar yang Kak Novi doakan seperti yang Kak Novi rencanakan tidak terjadi, I'm okay. I'm good. Kak Novi percaya dengan apa yang dijanjikan sama Tuhan. Tuhan itu selalu baik, katakan amin. Amin ya. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Jangan menyerah, Tuhan itu ada. Tuhan selalu ada buatmu dan buat Kak Novi, buat kita semua, orang-orang yang percaya. Apa yang hari ini mustahil bagimu? Engkau mungkin berpikir orang tua sudah di ujung tanduk Kak. Sudah ribut terus Kak. Atau mungkin ada sesuatu yang sulit di hidupmu. Kak, enggak tahu besok mau makan apa. Bahkan burung gagak pun itu bisa dikirim Tuhan untuk mengirimkan makanan buat Elia. Burung gagak yang rakus itu bisa mengirim makanan, dia tidak memakan makanan untuk Elia. Apalagi untuk kita, anak-anaknya. Apalagi engkau yang setia hari ini. Engkau duduk, meskipun hari ini ibadahnya tidak live. Engkau duduk di kamarmu sambil mendengarkan Kak Novi berkhotbah. Apalagi kamu, apakah kamu tidak dicintai sama Tuhan? Kamu dicintai sama Tuhan. Apa adanya kamu. Kamu berharga. Mari sama-sama taruh tanganmu, bilang, aku berharga. Aku dicintai Tuhan. Amin. Yang kedua, ya, ketika ada di dalam masa sunyi, tempat sunyi, ada banyak sekali kesulitan di dalam hidup, ada banyak perasaan tidak enak yang kamu rasakan. Yang kedua adalah tidak mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, bukan mengasihi ya, tidak mengasihani diri sendiri. Ketika kamu dalam posisi yang tidak enak, jangan kasihani dirimu. Oh iya, kasihan aku. Jangan punya mental seperti itu, jangan punya mental pengemis hari ini. Come on, bangkit. Halo anak-anak muda. Jangan bilang seperti ini, ya papa mamaku sibuk kerja Kak. Kasihan aku nih, tidak ada perhatian. Tuh temanku diperhatiin terus. Ya sudah, tidak apa-apa lah, aku jatuh dalam dosa. Kan salahnya papa mamaku, karena itu aku jatuh dalam dosa. No, jangan kasihani dirimu sendiri. Jangan mengasihi dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu itu tidak berlaku baik. Hanya karena keadaan di sekitarmu tidak baik. Engkau mungkin berpikir papa mamaku tidak baik Kak. Bagaimana aku bisa baik? Dengerin Kak Novi. Kamu tidak perlu papa mama yang baik untuk jadi anak yang baik. Tapi ketika engkau jadi anak yang baik, someday kamu akan jadi orang tua yang baik. Katakan amin. Amin. Jangan salahkan terus keadaanmu. Terimalah dan berubahlah dan ubahlah keadaanmu. Kita ini bukan anak-anak yang gampangan. Kita bukan anak-anak yang terus menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Nggak bisa ibadah Kak. Kenapa? Iyalah, kuotanya terbatas. Lebih baik kan buat main game Kak, supaya aku nggak sumpek daripada buat ibadah. Terus mengasihani diri. Nggak bisa Kak, terbatas. Ini rebutan, ya sudah. No. Stop making excuse. Stop membuat alasan. Mulailah berubah dari dirimu sendiri. Kalau kamu mau keluar dari tempat sulit ini, mulailah berubah. Kalau hari ini firman Tuhan bilang, ampuni kepada siapa kamu kepahitan. Mungkin ada temanmu, mungkin ada keluargamu. Mungkin kalau papa mama sedang ngomong itu gak enak di dalam hati. Atau saudaramu, koko, cece, kakak. Mungkin ada yang gak enak dalam hatimu. Kalau Tuhan bilang ampuni. Bukan cuma ampuni, mintalah maaf. Loh tapi kan aku gak salah. Tidak apa-apa. Tidak, minta maaf itu bukan berarti membenarkan bahwa kamu kalah atau salah. Minta maaf adalah kebesaran hati yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau mengampuni. Say sorry dulu. Pa, maaf ya Pa, kalau ada respon yang gak enak. Ma, maaf ya. C, maaf ya. Kak, maaf ya. It's okay. Jangan mengasihani dirimu terus.
Ya sudahlah, karena ini melakukan ini, aku jadi sakit hati. Nggak apa-apa wes, ini sakit hati sampai selama-lamanya. Aduh, jangan. Kenapa harus bawa beban itu berkilo-kilo di pundakmu? Kalau isinya itu bukan harta, tapi isinya itu sakit hati, kata-kata negatif. Kenapa tidak mau kamu buang aja? Apakah kamu membawa sampah ketika engkau pergi ke sekolah? Kak, ini Kak, dengan bangga kamu bawa sampah sekarung besar ketika engkau pergi ke mall. Lihat nih sampahku Kak, banyak. Karena firasa tidak ada orang yang seperti itu. Sama seperti hari ini. Kalau ada banyak sekali kesalahan di masa lalu orang lain, ampuni. Taruh di sini. Jangan bawa sampah kemana-mana. Kalau itu berkat, bawalah. Kalau itu harta, bawalah. Tapi kalau itu kata-kata negatif, kutuk-kutuk, jangan selalu diingat. Katakan amin. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk orang-orang yang mau melepaskan pengampunan. Jangan kasihani dirimu, apalagi sampai membuat dirimu jatuh dalam dosa. Jangan sampai engkau bilang, iya Kak, aku ini dendam. Karena kan dia yang mulai. Bukan temanmu yang terima hukumannya. Kamu yang terima hukumannya. Karena kamu yang dendam. Kamu yang tidak bisa menyelesaikannya. Kamu yang tidak bisa dapat berkat. Kenapa? Karena hatimu dipenuhi dengan dendam. Bagaimana hati yang penuh dendam bisa dipenuhi dengan sukacita? Sudah tidak ada ruangan. Iya Kak, aku tidak mau ampuni orang tuaku karena mereka yang kasar. Ya sudah, aku hancur-hancuran hidupnya. Aku nakal Kak, di luar aku belajar ngerokok Kak. Aku jatuh dalam pornografi Kak. Karena ya sudah, karena mereka sibuk sendiri. Jangan selalu salahkan orang lain. Karena apa? Karena yang rugi bukan mereka, kamu yang rugi. Hidupmu yang kotor, hidupmu yang ada di dalam dosa. Siapa yang akan menerima hukuman dosa? Ya kita. Kalau kita yang berdosa, ya kita terima hukumannya. Loh, tapi kan mereka yang mulai. Iya, tapi perhitungannya tidak seperti itu. Ambillah keputusan untuk tidak mengasihani diri sendiri, katakan amin. Ya, kalau Tuhan bilang kamu suruh mengampuni, mengampuni. Kalau Tuhan bilang kamu suruh bangun, bangun. Jangan jadi pemalas. Halo. Kalau hari ini Tuhan bilang suruh kamu bergerak, bergeraklah. Kalau Tuhan bilang suruh kamu menginjil, menginjillah. Di dalam tempat apapun, situasi apapun, Tuhan itu baik untuk kita. Kadang-kadang yang disuruh itu tidak enak buat daging kita. But it's good. Sama seperti ketika orang tua memberikan vitamin untuk anaknya, obat ketika sakit. Nggak enak, tapi itu membuat sembuh. Daripada terus dikasih gula-gula, akhirnya tambah sakit. Tuhan kita mengasihi kita, katakan amin. Poin yang ketiga. Ketika ada di dalam tempat sunyi, yang ketiga adalah temukan jalan keluar. Temukan jalan keluar. Apa yang hari ini membuatmu sesak? Yang pertama paling gampang adalah berdoalah. Apa yang hari ini kamu hadapi? Kamu mungkin berpikir bahwa doa lagi. Iya, karena doa itu besar kuasanya. Apa yang tidak bisa menurutmu, bisa untuk orang lain. Apa yang tidak bisa menurutmu, itu bisa buat Tuhan. Ketika kamu berdoa, sesuatu terjadi, Tuhan mengubahkan hati orang lain. Ketika kamu berdoa, sesuatu terjadi, jalan keluar terjadi. Katakan amin. Kamu tidak bisa mengatasinya, tapi Tuhan bisa memakai orang lain untuk membantumu. Orang lain untuk apa? Untuk memberikan jalan keluar. Tapi siapa yang memberikannya? Tuhan yang memberikannya. Dengan apa? Dengan berdoa. Dengan tidak putus iman. Jangan berpikir bahwa ya sudahlah, tidak usah ke gereja-gerejaan, tidak usah Tuhan-Tuhanan. No, hati-hati dengan kata-katamu. Jangan sampai ketika di masa sulit kita jadi babak belur. Ya, Daud adalah tokoh yang baik untuk menjadi contoh. Mari kita buka sama-sama di dalam 2 Samuel yang ke-22. 2 Samuel yang ke-22. Ayat yang ke-7. Ya, kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras di tempat kalian masing-masing. Kita baca ya. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Daud ini adalah orang yang bolak-balik menerima masa-masa sulit. Dikejar-kejar sama Saul, dikejar-kejar sama musuh, harus memimpin perang. Di lain waktu Daud harus diberontak oleh siapa? Bukan oleh orang lain, bukan musuhnya, anak sendiri. Begitu banyak masa-masa sulit dalam hidupnya Daud. Tapi Daud itu sampai bisa bikin satu kitab namanya Mazmur. Banyak sekali di dalam kesesakan atau di dalam tempat yang tinggi, di dalam posisinya Daud terus memuji Tuhan. Terus keluar kata-kata iman. Luar biasa. Bahkan dia berkata seperti ini. Berseru di dalam kesesakan. Berseru kepada Tuhan. Dan Daud mengenal Allahnya. Daud tahu bahwa ketika dia berdoa. Dia mendengar. Tuhan mendengar suaranya. Tuhan mendengar teriakan minta tolongnya. Wow.
Doa seperti apa Kak yang didengar? Doa yang pede, doa yang percaya diri. Percaya diri karena apa? Coba kita buka di dalam 2 Samuel 22. Sudah ya? Ayat yang kita baca 21. Kita baca mulai 21 ya. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ini kuncinya. Di dalam kesesakan pun Daud itu hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kesesakan pun Daud itu tidak mengambil jalan pintas. Di dalam kesesakan pun Daud itu tetap percaya kepada Tuhan dan menantikan jawaban Tuhan. Bahkan seandainya jawaban pun itu tidak enak pun, Daud itu menunggu dan melakukannya. Oleh sebab itu Daud dikasihi sama Tuhan. Di dalam masa sulit teman-teman carilah jalan keluar. Jalan keluarnya itu bukan dengan kekuatanmu sendiri. Yang pertama adalah jalan keluar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berdoalah. Yang kedua, temukan seseorang untuk bercerita. Jangan pendam sendirian. Kamu harus menceritakan kepada seseorang. Mungkin hari ini ada orang-orang karena ketika berdoa muncul ada orang-orang yang pernah dilecehkan. Baik secara kata-kata engkau dibully. Atau maaf secara seksual hari ini. Terbukalah terhadap seseorang. Terbukalah kepada orang tuamu. Terbukalah kepada siapa? Pemimpin rohanimu. Kalau hari ini kamu tidak punya pemimpin rohani. Kamu bisa tanya gitu ya. Kalau kamu sudah ikut connect group, pasti kamu bisa ngomong dengan gembala-gembala anak yang ada di GMS di kotamu. Hari ini kalau kamu tidak bisa, kamu ingin menceritakan sesuatu, kau sudah pendam, tidak bisa keluar, kamu boleh datang kepada, kamu boleh bercerita gitu ya, ke gembalamu masing-masing atau ceritalah di Kak Novi. Ya, terbukalah. Tapi yang pertama adalah Tuhan dulu. Selesaikan permasalahan hatimu. Yang kedua, ceritakan kepada seseorang. Supaya apa? Tidak berlarut-larut. Kalau engkau membutuhkan pertolongan, cepatlah untuk meminta pertolongan. Jangan sampai menunggu engkau babak belur, teman-teman. Jangan sampai engkau menunggu dituai oleh iblis, engkau baru bisa menang. No, jangan. Hari ini temukan pertolonganmu. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua terbukalah kepada seseorang. Lalu yang ketiga, apalagi jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah lakukan sesuatu. Kalau kamu tahu bahwa itu dosa, Tuhan mengampunimu, ya benar, engkau sudah terbuka. Tapi bagaimana bisa engkau lepas dari dosa itu kalau engkau tidak lari keluar? Sama seperti Yusuf yang hari itu digoda oleh istri Potifar. Daud lari, dikatakan Daud lari. Yusuf lari. Yusuf lari dari kamar. Supaya apa? Dia tidak jatuh dalam dosa dengan istri Potifar. Hari ini ketika engkau terus jatuh dalam dosa, engkau hidup dalam dosa. Larilah dari dosamu. Lakukan sesuatu. Kalau hari ini engkau selalu menerima kata-kata negatif dari orang. Kamu tidak bisa, kamu pasti gagal. Kamu anak yang tidak diharapkan segala macamnya. Katakan kata-kata berkat di telingamu. Lawanlah kejahatan yang ada di dalam hidupmu. Atau keburukan atau kegagalan dalam hidupmu. Dengan kebaikan. Tuhan mengasihimu. Terus perkatakan yang baik. Kamu ini berharga. Kalau hari ini kau lihat situasi tidak membaik di dalam rumahmu. Terus perkatakan berkat, papaku diberkati. Mamaku diberkati. Keluargaku diberkati Tuhan. Tuhan menyediakan makanan untuk keluargaku. Terus perkatakan berkat. Kak Novi percaya Tuhan itu selalu punya banyak cara. Untuk orang-orang yang tidak berdiam diri. Jangan cuma berdoa lalu tidak lakukan apa-apa. Lakukan bagianmu untuk berubah. Maka Tuhan juga akan memberikan jalan keluar kepadamu. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir. Ketika ada di dalam masa sunyi, jangan sendirian. Temukan komunitas yang benar. Gereja Mawar Sharon, bahkan di ibadah anak-anaknya ada CG, Connect Group. Bahkan hari ini kita nggak bisa ketemu. Ya, setiap minggu itu selalu menyenangkan. Karena Instagramnya Kak Novi penuh dengan di tag sama CG-CG online. Ada loh CG untuk usia 10-14 tahun. Kamu di kota manapun, coba cari GMS, kota mana, kamu cari yang namanya CG Voltage. Kamu tanya, ya, yang belum bergabung di CG. Yang bergabung sudah di CG online, memang enggak enak, enggak seperti biasa, bisa main kejar-kejaran gitu ya, bisa hahihi. Tapi sementara ini online pun juga menyenangkan.
ya 5, 6, 7 orang di dalam satu frame gitu ya. Tetap bisa komunikasi. Tetap tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Tetap bisa dilawat Tuhan, tetap bisa ketemu sama CGL terkasih. CGL juga tetap bisa cari anak-anaknya yang disayangi. Come on, jangan sendirian. Kenapa? Karena ketika engkau ada di dalam lembah itu, kamu bayangin coba ya, ketika kamu ada di dalam gua sendirian. Suara siapa yang menggema? Kalau kamu bilang, itu adalah suaramu. Kalau kamu di dalam lembah, yang kamu gemakan itu adalah kata-kata yang buruk. Yang kamu gemakan itu adalah kata-kata filsafat dunia. Yang berpikir bahwa tidak ada harapan, maaf ya, lebih baik mati. Terus seperti itu, terus kegagalan-kegagalan yang diterima, itu yang menggema. Maka itu yang masuk di dalam pikiranmu. Itu yang timbul di dalam hatimu. Dan itu yang akan kamu lakukan. Kegagalan demi kegagalan. Tapi ketika ada di dalam lembah, kamu perkatakan firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Yesus mengasihiku, itu akan menggema. Kemudian menjadi imanmu, kamu akan menjadi kuat. Beda. Semua orang pasti pernah mengalami masa sulit. Percayalah, ya, meskipun kalian anak-anak gitu ya. Bagi kalian mungkin ini berat, tapi orang lain mungkin berpikir, halah masalah anak-anak seberapa berat. Tapi Kak Novi tahu, itu berat untuk porsimu. Kak Novi tahu, mungkin bagi sebagian orang dibully itu masalah yang simpel. Tapi Kak Novi tahu, ada beberapa di antaramu begitu sedih dan begitu marah ketika engkau dibully. Teman-teman kita semua punya masa sulit. Most important bukan seberapa sulitnya. Sama seperti ketika hari ini Kak Novi sedang ajarin anaknya Kak Novi usia 3 tahun. Mengayuh sepeda roda 4. Bagi dia sulit. Bagi Kak Novi yang bisa naik motor, bisa setir mobil. Perkara yang sangat simpel. Naik sepeda roda 4 lagi. Belum roda yang 2. Tapi bagi dia susah. Gak bisa, gak kuat kayunya. Gak kuat kakinya, harus dibantu masih. Itu sulit bagi dia. Kesulitannya bukan kesulitannya Kak Novi. Kesulitan Kak Novi bukan kesulitannya. Tapi satu hal, Kak Novi tahu, bukan seberapa sulit. Tapi meskipun kita dalam kesulitan, Tuhan itu tetap ada, katakan amin. Ketika kita tidak menyerah, pertolongan itu sedang on the way. Jangan sia-siakan hidupmu di masa-masa sulit ini. Ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, jangan sia-siakan hidupmu untuk mengutuki dirimu. Karena kamu tidak pernah tahu apakah sebentar lagi berkat itu datang, jalan keluar itu datang. Oleh sebab itu lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan adalah gembala yang baik. Mari sama-sama katakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Yes. Yesus mengasihimu. Tuhan tahu apa yang hari ini kau rasakan. Karena kita tahu ada beberapa anak hari ini engkau sedang bingung, engkau takut, ada banyak hal terjadi perubahan di keluargamu, di rumahmu. Mungkin ada orang-orang juga yang baru mengetahui kebenaran yang menyakitkan. Pegang satu, pegang Tuhan dalam hidupmu. Jangan ambil jalan pintas, jangan kutuki hidupmu. Kamu tidak bisa rubah masa lalu, tapi kamu bisa rubah masa depan. Kamu tidak bisa ubah keluargamu atau mama papamu, tapi kamu bisa berubah untuk dirimu, sehingga keluargamu diubahkan juga. Katakan amin. Mari kita tutup mata kita berdoa. Voltage, Tuhan mengasihimu. Meskipun hari ini mungkin ada engkau yang merasa sendirian, engkau merasa gagal, engkau terus jatuh dalam dosa. Mungkin engkau hari ini sudah bolak-balik ingin berubah, tapi mungkin perubahan itu terasa sulit. Tuhan itu bisa, Tuhan itu sanggup. Tuhan mengasihimu. Dimanapun kau berada hari ini, mungkin ini pertama kalinya engkau ikut ibadah online. Engkau tidak pernah salah ada di dalam link ini. Tuhan mengasihimu. Gorapata syaga payarama, syagara para-para. Mari taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan gembala yang baik. Katakan, Yesus mengasihiku. Kita nyanyikan lagu ini ya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku
berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari nyanyikan dari awal ya. Katakan, Tuhan gembalaku yang baik. Puji Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan, Kau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab. Mari kita semua berdoa ya, kita sembah Tuhan. Syakaya lalala ya lalala tasyikia lalala kira ya lalala tasyi kira lama ya lalala ya lalala kona mata sekena mata papa 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 ora tasyikia lalala kira ya lalala ya lalala sikina mana sikira lalala ora pada syakara para syakara para koramana syakara para koramana. Ada engkau seorang anak gadis, hari ini engkau sedang sedih, engkau takut karena engkau dibully atau dilecehkan. Terbukalah kepada seseorang yang kamu percaya, jangan pendam terus. Korapata syakara paraba. Ada juga anak laki-laki hari ini, engkau terikat pornografi karena engkau juga pernah dilecehkan hari ini. Terbukalah terhadap seseorang, entah itu orang tuamu atau pembimbing di gereja, di GMS terdekatmu. Korapana syakara paraba. Jangan malu. Kamu harus menelanjangi dosa. Jangan takut, tidak ada penghakiman untukmu. Justru kami rindu untuk melepaskanmu, supaya hidupmu jadi bebas dan tidak menjadi kutuk. Korapata syakarapa. Ada anak-anak yang sedang sedih karena orang tuanya hari ini mengalami keterbatasan finansial. Engkau ikut khawatir, meskipun orang tuamu tidak pernah mengatakannya secara langsung di depanmu. Engkau pernah mencuri dengar, engkau mulai khawatir. Jangan takut, jangan takut. Tuhan mencukupkan kebutuhan keluargamu. Hidupmu dan keluargamu tidak akan pernah sampai kelaparan. Jangan takut. Ada anak-anak yang takut tidak bisa membayar uang sekolah hari ini. Jangan takut. Tuhan yang menyediakan untukmu. Tuhan yang akan menyediakan untukmu. Lewati lembah kelam ini akan menjadi kesaksian untukmu. Setelah engkau dilewatkan Tuhan dari perkara-perkara ini, kesaksianlah di depan teman-temanmu. Korabana syakara para. Korabata syikirapa. Ada anak-anak yang merasa hidupnya sia-sia. Engkau masih kecil tapi engkau kepingin bunuh diri. Korabata syakara para. Aku peking dalam nama Yesus.
setiap roh kematian dalam nama Yesus. Hidupmu dibayar lunas oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir mengakhiri hidupmu. Pikiran sia-sia itu hari ini aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu berharga. Kalau hari ini kau mengalami masa sulit, this is not your final destination. Ini hanyalah perjalanan dan Tuhan akan melepaskanmu. Tuhanlah ahlinya mengubahkan hidup yang berantakan menjadi hidup yang penuh kemuliaan. Kau yang sedang sedih, angkat tanganmu hari ini. Tuhan Yesus, aku berdoa Kau yang menjadi penghiburan atas anak-anak ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, berikan mujizat hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan, kita tidak terbatas. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kalau Dia melakukan di mujizat di masa lalu, Tuhan juga akan melakukan mujizat untukmu di masa depan. Korapata syagara bara 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 bara. Syagara la 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 bata sekira bayara la la la. Sekira la 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 bayara la. Sekali lagi kita nyanyikan ini dengan iman, kita katakan Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang korapata syagara bara. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air terang. Aku lepaskan berkat hari ini di dalam nama Yesus. Korapata syagara bayara lala. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah apa yang kau pegang hari ini. Korapata syagara bara bara bara. Dalam lembah kekelaman tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun korabana syakayara dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Katakan sekalipun. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu. Jangan takut, jangan gentar. Yesus mengasihimu. Yesus akan membuat perubahan dalam hidupmu. Karena percaya Tuhan tidak terbatas dan Tuhan mau untuk menolongmu. Voltage, ketika engkau mendengarkan khotbah ini, apabila sesuatu terjadi, ada berkat Tuhan, ada pemulihan terjadi, jangan sungkan untuk DM Kanovi. Mari kita saksikan kebaikan Tuhan, supaya lebih banyak lagi iman yang dibangkitkan melalui kesaksianmu. Karena percaya engkau dipakai, diurapi Tuhan hari ini. Dan mari angkat kedua tanganmu untuk terima doa berkat. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah dirimu. Ada banyak berkat-berkat Tuhan sediakan untuk hidupmu. Jangan khawatir ya, jangan takut,
Jangan takut, kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita ini umat lebih dari pemenang. Diberkatilah papa mamamu, diberkati pekerjaan mereka, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah saudara-saudaramu. Dari kamu akan terpancar banyak air kehidupan. Ada banyak permuliaan, berkat-berkat tercurah lewat hidupmu. Ketika engkau takut dan hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan membuat perbedaan antara anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat hari ini, berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus, yang ketika engkau setia melakukan firman Tuhan, maka apapun yang kau kerjakan akan diperbuat Tuhan berhasil. Terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. God bless you. See you next week.